Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia bersama saya Mihfa Rizkia MHI, dosen STAI Tapak Tuan. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan bimbingan skripsi bab 1 untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Kemungkinan bimbingan ini bisa dipakai secara general ya, untuk mahasiswa jurusan hukum, sosial, dan lain-lain. Ya, karena secara umum bisa saja ilmunya itu bisa dipakai untuk semua jurusan. Jadi jenis penelitiannya itu mirip-mirip, hampir sama. Ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi ini sekalian perkenalan juga ya. Isi bab 1 skripsi itu sebenarnya seperti apa sih? Oke ya, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan skripsi. Ini adalah skripsi di STAI Tapak Tuan, tempat saya mengajar. Oke. Ketika membuat skripsi ya, yang pertama sekali lihatlah skripsi di perpustakaan Anda masing-masing ya. Pergi ke perpustakaan, lihat-lihat skripsi ya, dibuka-buka, lihat dari covernya ya, isi pertamanya itu apa, halaman pertama ya, sampai ke bab 1 itu seperti apa, dibuka dulu daftar isinya ya. Jadi membuat skripsi itu kan dimulai dari membuat proposal skripsi ya. Formatnya itu harus sama persis seperti skripsi di tempat Anda belajar, di tempat Anda kuliah ya. Jadi tidak boleh skripsinya misalnya UIN dipakai skripsi untuk STAI misalnya, seperti itu ya. Pakailah format yang baku sesuai dengan kampus Anda sendiri. Makanya datanglah ke perpustakaan untuk melihat skripsi. Tirulah ya, tirulah cara format skripsi itu ya. Tirulah persis ya. Misalnya formatnya itu bab 1 pendahuluan ya. Yang A itu latar belakang masalah, yang B itu rumusan masalah, C itu tujuan penelitian, D manfaat penelitian, E definisi operasional, F kajian terdahulu yang relevan. Jadi masing-masing kampus itu beda-beda peletakannya ini. Ada yang D itu di E, ada yang F itu di D ya. Tapi kalau A, B, C ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu biasanya sama ya urutannya. Nah, makanya saya katakan diperhatikan sekali skripsi versi kampusmu masing-masing ya. Tidak boleh mencontoh punya kampus lain ya. Karena pasti salah, nanti disalahkan oleh dosen pembimbingnya ya. Nah, jadi diambil dulu skripsi ya, dibaca judulnya. Yang judulnya itu mirip-mirip ya, serumpun dengan penelitian Anda sendiri ya. Diambil skripsi kakak letting yang kira-kira bagus isinya ya, serumpun, misalnya sama-sama tentang hak asuh anak, sama-sama tentang mahar misalnya, sama-sama tentang waris ya, dan lain-lain, sejenis ya, penelitiannya sejenis. Jadi kita bisa mencontoh ya cara dia membuatnya, bukan mencontoh skripsi dia ya, tapi cara dia menuliskan skripsi itu. Nah, oke ya, ini kan di A itu ada latar belakang masalah ya, latar belakang masalah. Nah, itu ada di halaman 1 sampai 6 kan. 6 itu ada rumusan masalah. Nah, artinya coba kita buka dulu ya di halaman 1. Nah, contoh skripsi ini misalnya dia menuliskan latar belakang masalah itu dalam 5 halaman. Nah, jadi boleh dicontoh ya. Oh, latar belakangnya 5 halaman. Dilihat cara menuliskan footnote-nya, ada di halaman berapa saja. Ya. Nah, cara dia memaparkan latar belakangnya ya, coba dilihat. Nah, boleh ditiru ya. Disesuaikan dengan judul Anda sendiri gitu. Jadi kalau kita pegang ini skripsi 1, ketika menulis skripsi,
itu kita udah punya 80% gambaran. Jadi otak kita tidak meraba-raba lagi gitu. Kita tinggal lihat saja. Oh, ini contohnya. Ya. Kalau skripsi tidak boleh dibawa pulang dari perpustakaan, berarti boleh difoto ya, atau dikerjakan skripsinya di perpustakaan saja. Nah, lihatlah apa-apa saja yang dipaparkan beliau itu ya. Cara menarasikannya bagaimana, cara menjelaskannya bagaimana, cara menuliskan di latar belakangnya bagaimana, apa-apa saja yang dia tuliskan. Nah, harus sama persis ya. Harus sama persis kita buat seperti skripsi-skripsi yang sudah ada terdahulu, yang sudah lulus ya, sudah diluluskan oleh dosen. Nah, selanjutnya kan ada rumusan masalah ya. Nah, yang B itu ada rumusan masalah, tentunya sudah punya rumusan masalah, barang 2 atau 3 pertanyaan ya, dituliskan. Lalu yang C itu ada tujuan penelitian ini jawaban dari rumusan masalah ya. Jadi dituliskan juga kalau rumusannya 2 atau 3, tujuannya berarti 2 atau 3 juga. Oke ya. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, kalau ini kan bahasanya mirip-mirip ya, boleh disama-samakan ya. Cara menulis manfaat itu apa ya? Biasanya kan untuk menambah khazanah pengetahuan. Nah, jadi bahasanya itu boleh mirip-mirip, tapi diubah ya, disesuaikan lagi dengan judul Anda masing-masing. Nah, kalau di STAI itu ada definisi operasional, di kampus masing-masing belum tentu ya, atau ada atau tidak ada. Nah, coba dilihat ya. Nah, definisi operasional ini definisi dari judulnya ya. Satu persatu kata-kata dalam judul itu, kalau ada kata-kata yang agak kurang familiar, nah dijelaskan di definisi operasional nanti. Sertakan di bawahnya sumbernya ya, dari kamus atau dari mana. Ensiklopedia secara online boleh ya, dari mana diambil pengertian kata-kata itu ya. Nah, kalau yang F itu kajian terdahulu yang relevan ya, ditulislah, boleh dilihat deskripsi itu juga, dari mana beliau, bagaimana cara beliau menuliskan kajian terdahulu yang relevan, boleh dilihat, boleh ditiru formatnya ya, bukan kata-katanya, bukan, tapi cara menuliskannya gitu. Tuliskanlah kajian terdahulu yang terbaru ya, yang paling dekat tahunnya dengan tahun Anda meneliti skripsi sekarang. Nah begitu ya. Bab 1 ini antara 1 sampai 10 halaman ya, atau minimal 1 sampai 8 halaman bab satunya, atau sampai 12 halaman pun masih oke ya, karena di latar belakang itu 7 sampai 8 halaman pun masih boleh, karena kan kita mengejar target skripsi itu harus minimal misalnya 60 halaman, kan ada target halaman yang harus dikejar ya, jadi diperbanyak di latar belakang, boleh sampai 8 halaman. Nah, menulis bab 1 skripsi ini ya, kalau serius ya 3 hari bisa selesai ya. Jadi saya harap memang tidak usah lama-lama ya. Kalau 3 hari serius di depan laptop, bisa selesai dalam 3 hari ya. Nah, karena mungkin yang banyak mengarang itu di latar belakangnya. Tapi kalau rumusan masalah kan memang sudah ada, tinggal ketik. Tujuan itu kan tinggal diadaptasikan saja dari rumusan masalah, dan manfaat itu tinggal lihat format yang lama, ya kan? Nah, jadi itu sebenarnya tidak terlalu lama seharusnya ya kalau kita pegang skripsi waktu mengerjakan bab 1 itu. Oke, sekian ya bimbingan bab 1 hari ini. Mudah dan singkat kan, sebenarnya nggak lama-lama bimbingannya ya. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya di bidang bab 1 skripsi. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like,
komen, dan subscribe channel ini. Dan juga share video ini ke teman yang membutuhkan. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.